Bapa di surga, kami bersyukur atas hari baru yang Tuhan berikan bagi kami, adik-adik sekolah minggu. Kami boleh berkumpul di rumah kami masing-masing untuk memulai ibadah kami. Ya Allah Bapa, ajarlah kami untuk boleh memuji dan memuliakan nama-Mu di dalam kehidupan kami, dan biarlah kami boleh menjadi anak-anak terang dan melakukan yang sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Yes, I have seen the miracles, I've seen them with my eyes. I've seen my friend named Jesus turn water into wine. Seeing is believing, believe in what I see. When you look within your heart, you'll see what I mean. I can almost see the miracles right before my eyes. He fills the nets of fishermen, turns water into wine. He feeds the hungry, cures the lame, gives sight to the blind. When I look within my heart, miracles come alive. I believe in miracles, I believe in Jesus. I believe in miracles, the power of God is with us. Heaven and earth are not so far apart. When you believe in a miracle, hold it in your heart. Selamat hari Minggu, adik-adik sekolah minggu. Jadi, pada hari ini Minggu tanggal 28 Juni, karena kita masih belum bisa beribadah di gereja bagi beberapa orang. Jadi, saya calon pendeta Gereja Sukacita akan menyampaikan khotbah. Tapi sebelum kita mendengarkan khotbah, kita berdoa dulu ya adik-adik ya. Dilipat tangannya, tutup matanya, ditutup kepalanya. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Engkau masih memberikan kami kesehatan sehingga kami boleh menjalani hari kami, melakukan ibadah di rumah kami masing-masing bagi anak-anak sekolah minggu kelas TK hingga kelas 3 SD. Sebentar ya Bapak, kami mau mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu boleh menjadi bekal kami anak-anak sekolah minggu. Ajari kami sehingga kami dapat kuat menjalani hidup kami, sehingga kami dapat berlaku seperti anak-anak sekolah minggu yang taat kepada-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jadi adik-adik, khotbah pada hari Minggu ini tertulis di dalam kitab 2 Raja-Raja pasal 20 ayat 1 sampai 11. 2 Raja-Raja perjanjian lama ya adik-adik ya, bukan perjanjian baru. 2 Raja-Raja 20 ayat 1 sampai 11. Dibuka Alkitabnya, diikuti dalam hati ya, biar Nama membacakan bagi kita semua. Hizkia sakit dan disembuhkan. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, "Beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi.
Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. Ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Tetapi Yesaya belum lagi keluar dari pelataran tengah, tiba-tiba datanglah firman Tuhan kepadanya. Baliklah dan katakanlah kepada Hizkia raja umatku, beginilah firman Tuhan Allah Daud bapa leluhurmu. Telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau. Pada hari yang ketiga engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi, dan aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyur. Aku akan memagari kota ini oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku. Kemudian berkatalah Yesaya, ambillah sebuah kue ara. Lalu orang mengambilnya dan ditaruh pada barah itu. Maka sembuhlah dia. Sebelum itu Hizkia telah berkata kepada Yesaya, apakah yang akan menjadi tanda bahwa Tuhan akan menyembuhkan aku dan bahwa aku akan pergi ke rumah Tuhan pada hari yang ketiga? Yesaya menjawab, inilah yang akan menjadi tanda bagimu dari Tuhan, bahwa Tuhan akan melakukan apa yang telah dijanjikannya. Akan majukah bayang-bayang itu 10 tapak atau akan mundur 10 tapak? Hizkia berkata, itu perkara ringan bagi bayang-bayang itu untuk memanjang 10 tapak. Sebaliknya biarlah bayang-bayang itu mundur ke belakang 10 tapak. Lalu berserulah Nabi Yesaya kepada Tuhan, maka dibuatnyalah bayang-bayang itu mundur ke belakang 10 tapak. Yang sudah dijalani bayang-bayang itu pada penunjuk matahari buatan Ahaz. Demikianlah firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua pasti pernah sakit, bukan? Sakit perut, demam, es, karena gak mau makan dulu, tapi maunya jajan terus. Ada yang pernah sakit bisul, ada yang pernah sakit bermacam-macam. Pasti adik-adik pernah sakit, kan? Tetapi ketika adik-adik sakit, apa yang pertama kali dilakukan? Pasti merengek, datang kepada orang tuanya. Lalu orang tuanya membawa ke dokter atau membeli obat. Kalau sakit ringan, sakit perut, sakit kepala bisa beli obat. Nah, tetapi yang kita lihat dari cerita Raja Hizkia, apa yang dilakukan yang pertama sekali ketika ia diberitahukan sakit dan akan mati oleh Nabi Yesaya? Yang ia lakukan pertama sekali adalah ia berdoa. Sangat menarik, bukan adik-adik? Kalau saya adik-adik sekalian ketika sakit langsung bikin teh manis, minum air hangat, ambil minyak kayu putih. Nah, kali ini kita diajarkan berbeda. Pernahkah kita adik-adik sekalian ketika kita sakit, pernahkah kita hal pertama yang kita lakukan adalah berdoa kepada Tuhan? Pernahkah kita seperti itu? Nah, kalau kita jarang seperti itu, mari kita mengubah perilaku kita. Bagaimana Hizkia, seorang yang benar, dia sudah sakit parah dan dia hendak mati. Tetapi Hizkia memohon dengan sangat, ya Tuhan, selama hidupku aku sudah melakukan firman-Mu, aku sudah melakukan hukum-hukum-Mu, aku tidak pernah berbuat dosa. Kemudian dia berdoa memohon. Karena Tuhan melihat bahwa dia adalah orang benar, Raja Hizkia adalah raja yang tidak pernah melakukan dosa, adik-adik sekalian, maka Tuhan mengabulkan permintaan Hizkia. Hal pertama yang apa dilakukan pertama, adik-adik, yaitu ketika kita sakit, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Kita mengakui dosa kita, siapa kita di hadapan Tuhan. Karena berdoa adalah memohon. Ketika kita memohon, ketika adik-adik meminta sesuatu kepada orang tua, pasti adik-adik meminta dengan nada yang rendah, dengan hati yang rendah. Nah, seperti itu juga adik-adik.
Sebelum kita berdoa kepada Tuhan, mari kita merendahkan diri kita, karena kita adalah orang berdosa. Tuhan menjamin menjawab doa-doa kita. Obat memang baik adik-adik ya, tetapi ingat, yang menyembuhkan kita adalah Tuhan melalui obat. Jadi adik-adik sekalian, obat adalah cara untuk Tuhan menyembuhkan kita. Dokter adalah cara untuk Tuhan menyembuhkan kita. Jadi banyak cara Tuhan adik-adik sekalian untuk menyembuhkan adik-adik. Nah sekarang pertanyaannya, maukah adik-adik ketika sakit hal pertama yang dilakukan adalah datang kepada Tuhan? Kalau adik-adik belum pernah melakukannya, maka melalui firman pada hari ini adik-adik diingatkan bahwa Tuhan mendengarkan setiap doa orang benar, setiap doa orang percaya, apalagi doa anak-anak sekolah minggu. Bukan begitu adik-adik? Bukankah Yesus sayang terhadap anak-anak? Yesus sayang terhadap anak-anak. Allah sangat menyayangi anak-anak adik-adik sekalian. Maka dari itu hal pertama yang dilakukan adalah ingat, ketika adik-adik sedang sakit, pertama berdoa kepada Tuhan. Memohon kepada Tuhan, karena Tuhanlah sumber berkat, karena Tuhanlah sumber kesembuhan. Tuhan akan menyembuhkan melalui obat. Jadi memakan obat saja tidak cukup. Ketika adik-adik sebelum memakan obat, marilah kita berdoa, ya Tuhan, kiranya obat yang hendak kumakan ini akan membawa kesembuhan bagiku, sehingga aku boleh segar kembali beraktivitas dan muji nama Tuhan. Itu harus ingat adik-adik ya. Obat saja tidak cukup, berdoa. Berdoa juga harus dibarengi, harus disama-samakan dengan meminum obat. Jadi doa dan obat adalah penting. Itulah yang dapat kita pelajari dari seorang Hizkia, seorang raja yang benar, seorang raja yang tidak pernah melakukan yang jahat di mata Tuhan. Lalu kita dapat melihat adik-adik bahwa Tuhan mengabulkan setiap doa kita. Pertanyaannya, apakah adik-adik mau datang kepada Tuhan ketika sakit? Nah, itulah yang menjadi pelajaran adik-adik sekalian. Ingat, sekali lagi Amang mau katakan, yang pertama, kita harus merendahkan diri ketika meminta kepada Tuhan. Yang kedua, Tuhan pasti mendengarkan doa setiap orang yang meminta kepadanya, terlebih doa anak-anak sekolah minggu. Yang ketiga, meminum obat baik, tetapi jangan lupa mari kita berdoa agar obat yang kita minum dapat membawa kesembuhan, karena Tuhan bekerja melalui banyak cara. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, kami anak-anak sekolah minggu sudah mendengarkan firman-Mu yang bercerita melalui Raja Hizkia, seorang yang benar, namun ia harus menderita sakit dan akan mati. Tetapi Engkau adalah Allah yang pemurah, yang pengasih kepada hamba-Nya, kepada orang-orang percaya, sehingga Engkau menyembuhkan penyakitnya dan menambahkan umurnya 15 tahun lagi. Maka dari itu ajar kami anak-anak sekolah minggu ya Tuhan, untuk datang kepadamu, berdoa kepadamu, memohon kepadamu ketika kami sedang sakit, ketika tubuh kami sedang lemah, sehingga kami boleh memperoleh kesembuhan yang dari Tuhan. Obat yang kami makan memang baik ya Tuhan, tetapi kami tidak boleh melupakan bahwa obat adalah cara untuk menyembuhkan kami anak-anak sekolah minggu. Ajar kami ya Tuhan untuk selalu datang kepadamu di dalam penyakit kami, di dalam kelemahan kami. Dan juga terkhusus kami berdoa untuk anak-anak sekolah minggu dan seluruh orang percaya yang sakit. Kau kiranya boleh menyembuhkan mereka, sehingga mereka boleh bersuka cita dan memuji nama-Mu. Inilah doa dan permohonan kami yang kami sampaikan di dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. The sun comes up, it's a new
kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.